Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita lanjutkan episode sebelumnya, cerita pendakian di Gunung Lawu. Cerita pendaki terlarang di Gunung Lawu, yang kali ini kedatangan tokoh Sentot dan Edi. Nah, ada peran apa mereka berdua pada cerita kali ini? Langsung saja kita simak kelanjutannya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Rama dan 4 temannya, Husen, Udin, Petro, dan Irul, masih terperangkap di dalam goa. Setelah mereka mencoba banyak terowongan yang lain, mereka masih belum menemukan jalan keluar. Keadaan semakin panik dan putus asa. Mereka kehabisan makanan dan minuman. Husen berkata, "Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa terus seperti ini. Kita harus cari jalan keluar." Rama mencoba memutar pikiran agar cepatnya keluar dari gua. "Gimana kalau kita coba membuat sinyal? Mungkin ada orang yang akan melihat sinyal itu dan segera datang untuk menyelamatkan kita." Petro menambahkan, "Tapi bagaimana kita buat sinyal? Kita kan gak punya apa-apa." Irul dengan penuh semangat berkata, "Aku punya korek api. Aku akan menyalakan api dan kita akan membuat asap dengan kayu-kayu yang ada di sini." Mereka setuju dengan ide Irul dan mulai mempersiapkan segala keperluan untuk membuat sinyal. Setelah beberapa saat, sinyal akhirnya berhasil dibuat. Namun beberapa jam kemudian, tidak ada yang datang untuk menyelamatkan mereka. Semangat mereka pun mulai menurun lagi. Udin berkata, "Ini gak mungkin. Kita udah mencoba berbagai cara untuk keluar. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mereka merenungkan cara lain untuk keluar dari sana. Dan tiba-tiba Rama melihat sebuah terowongan yang berbeda dari sebelumnya. Terowongan ini nampak berbeda dari terowongan pada umumnya, dan terowongan tersebut belum pernah mereka ketahui meskipun telah mengelilingi gua. "Kalian lihat terowongan itu bukan? Kita kayaknya belum ke sana," ucap Rama mengarahkan senternya ke arah terowongan di sudut gua. Terowongan tersebut tampak kecil. Jika masuk pun harus merangkak satu persatu terowongan tersebut. "Iya Ram, aku melihat terowongan itu dan kita belum mencobanya," kata Husen. Irul dengan cepat berkata, Enggak. Terowongan itu kayaknya sangat berbahaya dan hanya akan membawa kita ke dalam situasi yang lebih buruk." Tapi Husen menyetujui usulan Rama. "Kita nggak punya pilihan lain. Mungkin saja jalan itu akan membawa kita keluar dari sini. Kita harus mencobanya." Mereka semua setuju dengan usulan Rama dan masuk ke dalam terowongan tersebut. Tetapi alih-alih membawa mereka ke jalan keluar, terowongan itu malah membawa mereka ke ruang bawah tanah. Mereka semakin kebingungan. Ternyata terowongan yang mereka telusuri masih tidak membuahkan hasil. Terowongan tersebut sama seperti terowongan yang lain, yaitu buntu. Rama dengan kepala dingin berkata, "Kita harus cari jalan keluar dari sini. Mari kita buat jalur sendiri untuk keluar dari sini." "Apa katamu Ram? Gimana kita bisa buat jalur sendiri? Sedangkan kita nggak tahu gua ini mengarah kemana?" tanya Petro membuat situasi semakin kacau. "Tenang, kalian jangan panik. Kita harus berpikir dengan jernih agar kita bisa keluar dari sini," tukas Husen menenangkan teman-temannya. Mereka semua duduk di antara bebatuan yang ada di dalam gua. Mereka masih berpikir keras supaya bisa secepatnya keluar dari gua tersebut. Wajah mereka nampak lusuh, lelah dan juga lemas. Di tengah kecemasan mereka, tiba-tiba Rama berdiri seperti menemukan ide baru untuk keluar dari gua. "Kalian ada yang punya jarum?" tanya Rama. Mereka saling pandang, tidak tahu apa yang sedang Rama pikirkan. "Jarum? Buat apaan Ram? Kamu mau melubangi gua ini pakai jarum? Mana bisa Ram? Kamu jangan ngada-ngada lah. Gak mungkin," jawab Petro. "Ram, masih waras kan? Gak gila kan?
Tanya Irul juga mengkhawatirkan Rama. Mereka mengira Rama sudah sakit jiwa karena frustasi yang melanda. Husain pun segera berdiri dan menepuk bahu Rama menenangkan dia. Husain menunjukkan jarum yang sedari tadi tertancap di kaosnya yang robek sebelumnya. Ram, aku tahu pemikiranmu tidak sedangkal itu. Ini ada jarum dari kaosku dari kemarin, ucap Husain memberikan jarum pada Rama. Rama segera mengambilnya dan mengucapkan terima kasih kepada Husain. Makasih ya, dengan jarum ini kita akan tahu kemana kita harus pergi. Aku tadi melihat air dan aku punya gabus. PR-nya kita harus mencari sesuatu seperti mangkok, ujar Rama kepada teman-temannya. Saat ini Rama ingin membuat kompas sederhana agar bisa mengetahui arah mata angin. Dengan begitu mereka akan lebih mudah menyusuri gua. Mereka akhirnya memahami apa yang dimaksud oleh Rama. Bersama-sama mereka mencari benda seperti mangkok yang telah dikatakan oleh Rama. Mereka menyusuri setiap sudut gua. Hingga beberapa saat kemudian Udin menemukan sebuah batok kelapa. Guys, aku nemu ini nih, batok kelapa, teriak Udin pada yang lainnya. Mereka berangsur menuju tempat Udin untuk melihat yang ia bawa. Ya, seperti ini yang aku inginkan, ucap Rama. Rama segera mencari air dan dimasukkan ke dalam batok kelapa. Setelah terisi, dia menaruh gabus di atas air, lalu menaruh jarum di atasnya yang telah mengambang di atas air. Lihat, gabusnya bergerak, ucap Rama. Iya Ram, kamu benar. Dengan begini kita tahu arah mata angin, tukas Husain. Ujung pada jarum ini menunjukkan arah utara dan selatan. Dengan begini, kita akan mencoba membuat jalan ke arah barat. Karena seingatku, mulut gua menghadap ke barat. Mereka segera memulai usaha untuk mencari dan membuat jalur keluar dari kamar bawah tanah itu. Mereka mencoba memindahkan batu-batu besar yang ada di sana dan akhirnya menemukan setitik cahaya. Setelah beberapa saat berusaha, mereka pun berhasil menemukan jalur keluar. Mereka merasa sangat lega dan secara bergantian membantu satu sama lain untuk keluar dari ruang bawah tanah itu. Begitu tiba di atas, mereka melihat matahari terbit dan merasa sangat bersyukur karena selamat dari kondisi yang menakutkan di dalam gua. Husain berkata, "Kita berhasil. Kita dapat bertahan hidup dan keluar dari sini." Mereka semua terduduk di atas rumput dan merasakan kelegaan karena berhasil keluar dari gua. Semangat mereka kembali meningkat dan merencanakan agar selalu memakai peralatan petualangan yang diperlukan dalam kegiatan seperti ini. Sementara itu di tempat lain, keluarga Kucluk dan Husain tiba di base camp Gunung Lawu. Mereka ditemani oleh Seto, teman Kucluk yang sebelumnya pernah mendaki Gunung Lawu namun turun lebih awal bersama teman-temannya. Kali ini Seto kembali untuk menemani dan mengantar ayah serta ibu Kucluk serta ayah dan ibu Husain. Sesampainya di base camp, suasana terasa tegang. Pak Suwandi, ayah Kucluk, tampak cemas. Wajahnya penuh kekhawatiran dan ia tak henti-hentinya melirik ke arah petugas base camp, seolah menunggu kabar baik tentang anaknya. Rasa gugupnya memuncak hingga akhirnya ia bertanya, "Pak, bagaimana keadaan anak saya? Apakah ada kabar?" Petugas basecamp menghela nafas sebelum menjawab, "Mohon bersabar Pak, tim kami masih dalam proses pencarian. Kami sudah mengerahkan tim SAR sejak pagi tadi dan mereka masih menyisir jalur pendakian." Mendengar kabar itu, Pak Suwandi tampak semakin gelisah. Ia melangkah mondar-mandir sambil mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. Melihat kondisi tersebut, Pak Satria, ayah Husain, menghampirinya. Dengan lembut ia menepuk bahu Pak Suwandi dan berkata, "Tenang Pak, mari kita berdoa bersama. Tim pencarian sudah bekerja dan Kucluk pasti ditemukan dengan selamat." Seto pun ikut menambahkan, "Pak, saya juga kenal Kucluk. Dia anak yang tangguh dan berpengalaman di gunung. Saya yakin dia bisa bertahan." Meski kata-kata itu sedikit menenangkan, kekhawatiran masih menyelimuti hati Pak Suwandi. Semua anggota keluarga berkumpul di sudut base camp, saling menguatkan satu sama lain
Sembari menunggu kabar lebih lanjut dari tim SAR, langit mulai beranjak gelap dan suasana di base camp berubah menjadi hening, hanya diiringi oleh doa dan harapan agar Kuclok segera ditemukan. Pak Suwandi yang semakin cemas dengan kabar bahwa Kuclok masih dalam pencarian, tiba-tiba berdiri dengan tekad yang terlihat jelas di wajahnya. "Saya nggak bisa tinggal diam," katanya dengan suara yang bergetar. "Saya akan ikut mendaki dan mencarinya. Dia anak saya harus mencarinya sendiri." Mendengar itu, Pak Satria segera menghalangi langkah Pak Suwandi. "Pak, Bapak harus tenang. Kondisi di gunung bisa sangat berbahaya, terutama saat malam hari. Tim pencarian sudah bekerja keras, dan mereka yang lebih berpengalaman di jalur pendakian. Anda harus bersabar," kata Pak Satria dengan nada penuh kekhawatiran, mencoba menenangkan sahabatnya. Seto yang berdiri di dekat mereka juga ikut berbicara. "Pak, saya paham bagaimana perasaan Bapak. Saya juga ingin segera menemukan Kuclok, tapi kondisi gunung ini sangat menantang. Kami yang sudah berpengalaman saja bisa kelelahan, apalagi kalau Bapak yang memaksakan diri." Seto menatap Pak Suwandi dengan penuh perhatian, berharap kata-katanya bisa sedikit meredakan kekhawatiran sang ayah. Pak Suwandi terdiam sejenak. "Dari tadi kamu manggil Kuclok. Anak saya itu namanya Guru. Enak saja main panggil Kuclok. Dia itu dikasih nama dengan menyembelih 2 kambing, tahu nggak?" "Iya Pak, maaf, saya taunya namanya Kuclok Pak." "Ya sudah, tidak penting. Yang penting dia segera ditemukan." "Ed, kenapa kita harus lewat sempak-sempak?" "Lewat sempak-sempak? Semak-semak Tot." "Iya Ed. Soalnya petugas tidak memperbolehkan pendakian selain anggota tim pencarian." "Terus kita mau apa sekarang?" "Aku mau ikut mencari orang yang hilang itu Tot. Kan udah ada tim RAS." "Iya, tapi aku merasa punya beban moral karena aku sempat melihat orang itu masuk ke dalam hutan tapi tidak menghentikannya." "Tapi kata Om yang dibawa tadi, kita hanya mencari jasad. Apa dia sudah mati?" "Jangan percaya begitu aja Tot. Yang penting kita usaha dulu." "Oke. Aku punya ide Tot." "Bukannya kamu Edi, kok ide?" Maksudnya punya akal." "Kalau nggak punya akal namanya gila." "Maksudnya aku punya usul." "Kamu punya bisu Ed. Di mana?" "Usul? Gimana kalau kita minta bantuan saudara-saudaramu? Siapa tahu mereka bisa melacak keberadaan pendaki yang hilang itu." "Percuma Ed, mereka itu kuret." "Kuret apaan? Kurang pergaulan." "Karepmu Tot." "Mereka tidak diperbolehkan keluyuran sama biung. Kalau keluyuran bakal kena denda." "Ya udah, kalau gitu kita menuju ke pos 5 dulu. Kita akan melakukan pencarian mulai dari sana." "Kita ke gua dulu aja Ed, untuk menemui saudara-saudaraku." "Katanya percuma." "Tidak ada yang percuma selama berusaha." "Omonganmu yang benar yang mana sih? Membingungkan." Mereka berdua terus membelah semak belukar menuju ke pos 1 supaya tidak ketahuan oleh petugas jaga. Sementara itu, di tengah pendakian, Rama, Petro, Husen, Udin, dan Irul baru saja keluar dari sebuah gua yang terletak di salah satu sudut tersembunyi Gunung Lawu. Mereka telah menyusuri gua itu sebagai bagian dari pencarian Kuclok, namun hasilnya nihil. Kini mereka mencoba kembali ke lokasi tim SAR untuk melaporkan apa yang mereka temukan, atau lebih tepatnya, apa yang belum mereka temukan. Namun, seiring perjalanan, suasana semakin terasa aneh. Jalan yang mereka lewati terasa asing. Pepohonan terlihat lebih rapat, dan udara semakin dingin, membawa aroma yang berbeda dari sebelumnya. Rama yang biasanya tenang dan penuh keyakinan mulai merasa tidak nyaman. "Sebentar," ujar Rama tiba-tiba, menghentikan langkahnya. Dia menatap ke sekeliling dengan mata yang menyipit, mencoba mengenali jalur di hadapannya. "Ini bukan jalan yang tadi kita lewati kan?" Petro yang berjalan di belakangnya mengerutkan dahi. "Kok kayaknya emang beda ya?
Katanya mulai merasakan hal yang sama. Husen menatap sekeliling dengan cemas. Tapi tadi kita mengikuti jejak yang jelas, Ram. Gak mungkin kita tersesat. Rama menggeleng pelan, tapi raut wajahnya menunjukkan kebingungan yang mulai tumbuh. Gak tahu, tapi perasaanku gak enak. Jalur ini kayak salah. Biasanya aku bisa mengenali jalur meskipun situasinya sulit. Tapi sekarang rasanya kayak kita diarahkan ke tempat lain. Udin yang selalu ceria mulai merasakan ketegangan. Jangan-jangan kita kena sesuatu, Ram. Kamu tahu kan, Gunung Lawu itu gak cuma soal jalurnya, tapi juga tentang yang lain-lain. Katanya dengan suara berbisik, jelas merujuk pada hal-hal mistis yang sering dikaitkan dengan Gunung Lawu. Rama menghela nafas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai kacau. Ia kemudian memejamkan mata, mencoba merasakan arah dengan kemampuan yang sering ia andalkan. Namun kali ini semuanya terasa kabur, seolah-olah ada sesuatu yang mengaburkan nalurinya. Ada sesuatu di sini yang gak beres, katanya pelan. Tapi aku gak yakin apa. Husen menepuk bahu Rama, mencoba menyemangatinya. Kamu yang paling tahu jalur ini, Ram. Kita percaya sama kamu. Kalau kamu bilang ini jalan yang salah, ayo kita putar balik. Namun sebelum Rama sempat menjawab, suara samar terdengar dari kejauhan. Suara itu seperti langkah kaki, namun terlalu ringan untuk ukuran manusia. Mereka semua terdiam menajamkan pendengaran. Apa itu? Bisik Udin, nadanya penuh ketakutan. Rama membuka mata dan berkata dengan suara tegas, tetap tenang, jangan berpisah apapun yang terjadi. Mereka kemudian saling merapatkan barisan, mencoba menjaga kewaspadaan di tengah jalur yang semakin asing dan menyeramkan. Langkah kaki yang samar-samar itu kini semakin mendekat. Kelompok Rama berdiri kaku, saling melirik dengan wajah penuh kecemasan. Suasana di sekitar mereka terasa semakin sunyi. Hanya ada suara langkah yang semakin mendekat. Rama yang biasanya tenang kini merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia melangkah sedikit ke depan, mencoba melindungi teman-temannya sambil berkata pelan, tetap di belakangku, jangan ada yang bergerak sendiri. Tiba-tiba dari balik pepohonan di sisi kanan muncul sosok seorang kakek berpakaian Jawa kuno. Ia mengenakan kain lurik coklat dengan motif tradisional, lengkap dengan ikat kepala belangkon. Wajahnya terlihat keriput, namun matanya tajam penuh kewibawaan. Tongkat kayu panjang di tangannya beradu pelan dengan tanah saat ia melangkah mendekat. Kelompok itu terdiam, terpaku menatap sosok yang tiba-tiba muncul. Tidak ada suara langkah lain sebelumnya, dan keberadaan sang kakek terasa seperti melawan logika. Kakek itu berhenti beberapa langkah dari mereka, lalu tersenyum tipis. Le, kenapa kalian bisa berada di tempat ini? Tanyanya dengan suara berat namun lembut. Logatnya kental dengan aksen Jawa. Rama mencoba menguasai dirinya meski hatinya masih berdebar. Maaf kak, kami sedang mencari teman kami yang hilang. Namanya Kuclok. Nama aslinya siapa sih? Gak tahu, Ram. Namanya Kuclok kak. Kami biasa memanggilnya gitu. Kita sedang dalam perjalanan kembali ke tempat tim SAR, tapi jalan ini terasa asing bagi kami. Sang kakek mengangguk pelan, seolah memahami situasi mereka. Jadi kalian sedang mencari teman, katanya. Matanya menyapu wajah-wajah cemas mereka. Tapi kalian sudah melangkah terlalu jauh. Tempat ini bukan jalur biasa. Ini jalur yang hanya muncul bagi mereka yang dipilih oleh alam. Mendengar itu, Petruk menelan ludah. Maksud kakek, jalur ini tidak nyata? Tanyanya dengan suara bergetar. Kakek itu tersenyum lagi, kali ini dengan sedikit misterius. Nyata atau tidak, itu tergantung bagaimana kalian memaknainya. Tapi kalian harus berhati-hati, karena jalur ini tidak bisa dilalui sembarangan.
Husen yang sudah mulai resah mencoba bertanya, "Tapi apa kakek tahu teman kami? Apa dia lewat jalur ini juga?" Kakek itu menatap Husen lama lalu menghela nafas. "Ada banyak pemuda yang melalui jalur ini dan mereka masih di sini. Tapi untuk menemukannya, kalian harus mendengarkan suara hati, bukan hanya mata atau telinga. Ingat, tidak semua yang nyata, tidak semua itu terlihat." Tidak semua nyata, tidak itu terlihat, tidak nyata, terlihat. Apa sih ini? Rama mencoba memahami maksud ucapan sang kakek. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, kakek itu melangkah mundur perlahan ke dalam kegelapan, hingga akhirnya menghilang begitu saja, seolah ditelan oleh pepohonan. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Kelompok itu hanya bisa saling menatap dengan campuran bingung dan takut. Rama akhirnya berkata, "Tenang, kita harus tetap tenang. Apapun maksud kakek tadi, kita harus percaya pada intuisi kita. Kita lanjutkan pencarian, tapi lebih hati-hati." Dengan perasaan yang semakin waspada, mereka mulai melangkah lagi, menyusuri jalur yang entah membawa mereka kemana. Namun di benak masing-masing, bayangan sosok kakek misterius itu terus membekas. Rama menarik nafas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Ia menoleh ke teman-temannya yang masih terdiam. Wajah mereka menyiratkan rasa takut bercampur bingung. Dengan suara tenang namun tegas, Rama berkata, "Kita nggak boleh panik. Kita lanjut saja mengikuti jalur ini. Kalau emang ini jalur yang dipilih, kita harus percaya bahwa ada tujuan di baliknya." Husen mengangguk meskipun raut wajahnya masih ragu. "Tapi Ram, kalau jalur ini makin jauh dari tim SAR gimana?" tanyanya dengan nada khawatir. Rama menatap Husen dengan tatapan yakin. "Kita nggak punya pilihan lain, Sen. Berhenti di sini juga bukan solusi. Kita ikuti jalur ini sampai ada tanda-tanda yang jelas. Tetap bersama, jangan sampai berpencar." Petro, Udin, dan Irul mengangguk setuju, meskipun mereka tidak bisa menyembunyikan rasa takut. Dengan langkah hati-hati, mereka mulai bergerak lagi, menyusuri jalur yang semakin terasa aneh. Seiring perjalanan, suasana sekitar semakin hening, pepohonan semakin rapat, dan udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tapi Rama berusaha tetap fokus. Dalam hatinya, ia terus mengingat pesan sang kakek tadi. Dengarkan suara hati, bukan hanya mata atau telinga. Setiap langkah mereka terasa seperti ujian. Terkadang ada suara ranting patah di kejauhan, namun ketika mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Cahaya rembulan yang temaram membuat bayangan pepohonan tampak bergerak-gerak, seolah mengawasi mereka. Husen yang berjalan di belakang Rama berbisik pelan, "Ram, kamu yakin ini aman?" Rama menoleh sejenak dan berkata, "Aku nggak tahu, tapi aku yakin kita harus terus maju. Kuclok ada di suatu tempat di sini. Percayalah, kita akan menemukannya." Mereka terus melangkah hingga akhirnya jalan di depan mereka bercabang menjadi dua. Satu jalur menanjak ke arah bukit kecil, sementara jalur lain menurun menuju lembah yang gelap. Rama berhenti di persimpangan, mencoba merasakan intuisi yang ia andalkan. Setelah beberapa saat hening, Rama membuka mata dan menunjuk ke jalur menanjak. "Kita ke sini. Jalur ini terasa lebih benar." Sementara itu di tempat lain, Edi dan Sentot sudah melangkah jauh ke atas gunung. Edi mengikuti jejak langkah Sentot yang mengarahkannya ke gua di mana saudara-saudaranya tinggal. Sebuah gua yang ada di sudut lain Gunung Lawu. Gua yang tidak pernah ditemukan oleh manusia biasa. "Masih jauh, Tot?" "Sebentar lagi." "Dari 2 jam lalu kamu selalu bilang sebentar lagi, Tot." "Memang sebentar, Ed. Kata Pak Ustadz, hidup itu cuma sebentar." "Kenapa aku merasa kayak diceramahin jadinya?" gumam Edi. Setengah jam kemudian, sampailah mereka berdua di tempat yang penuh semak belukar rapat. Terlihat tidak ada jalan lagi. "Buntu, Tot. Kita harus melewati semak ini, Ed."
Bagaimana bisa kalau nggak pakai parang? Waktu aku jadi ular, aku bisa melewatinya. Nggak usah ngomong kalau gitu. Kamu nggak bisa menyingkirkan semak ini, Ed. Susah ini, semaknya tebal sekali, kayak nggak pernah dijamah manusia. Tiba-tiba sentot mulutnya komat-kamit beberapa detik. Lalu kakinya menghentak tanah 3 kali. Eddie hanya bengong melihatnya sambil menunggu apa yang akan terjadi. Semenit, 2 menit, 3 menit, sampai 5 menit berlalu, tetap tidak terjadi apa-apa. Eddie masih menunggu keajaiban nampak di depannya. Tot, kok nggak terjadi apa-apa? Kamu mengharap apa emang? Lah itu kamu ngapain pakai komat-kamit injak bumi kalau bukan untuk membuka gerbang semak ini? Ekspektasimu terlalu tinggi, Ed. Lah terus apa gunanya kamu gitu-gitu? Buang-buang waktu. Tak lama berselang, tanah terasa bergetar hingga muncullah seekor ular yang sangat besar dari dalam semak-semak tebal, membuat semak itu terbelah membentuk jalan. Rupanya kamu, anak Sukma yang memanggilku. Apa kabar, Gondo? Aku mau ke goa, tapi nggak bisa lewat, jadi memanggilmu. Sekarang lewatlah, ikuti aku. Eddie yang melihat penampakan ular yang sangat besar itu pun seketika kaget bukan main. Jadi yang tadi itu untuk memanggil ular raksasa, Tot? Iya, Ed. Eddie dan Sentot lalu mengikuti jejak ular raksasa bernama Gondo itu, yang berhasil membelah semak belukar yang sangat lebat. Hingga sampailah mereka di depan sebuah gua. Tapi sayangnya, gua itu tertimbun bebatuan pada pintu masuknya. Wah, songlor, Ed. Longsor. Tot, ada ular hitam tergeletak di sana. Sentot mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjuk Eddie. Di sana terdapat seekor ular hitam kecil yang tergeletak di semak-semak, tidak sadarkan diri. Itu Gunawan. Sentot lalu mendekati sosok ular hitam itu dan mencoba membangunkannya. Gun, bangun Gun. Kamu ngapain tidur di luar? Apakah kamu lupa nggak cebok lagi? Jadi disuruh tidur di luar. Ular mana punya tangan untuk cebok, Tot? Dia kayaknya pingsan, Tot. Kenapa bisa pingsan? Lah yo nggak tahu. Sentot lalu membuka tasnya dan mengambil sebungkus roti, lalu mendekatkannya ke hidung Gunawan. Tampak ular hitam itu mengendus-endus dan mulutnya membuka, lalu memakan roti itu hingga akhirnya tersadar. Gunawan kalau dikasih makanan langsung sadar. Jangan-jangan dia pingsan karena kelaparan, Tot. Bukan, aku pingsan karena ada manusia yang menyerangku pakai gas beracun berbau busuk. Wah, kejam sekali manusia itu, geram Sentot. Mas Sentot kok di sini? Tanya Gunawan sambil memakan roti dengan lahap. Aku sedang mencari pendaki hilang, Gun. Bukan aku yang menghilangkannya, Mas. Ini siluman ular kenapa pada gak nyambung sih? Sama aja Sentot sama adiknya. Loh, Mas, kok pintu gua tertutup? Gunawan seketika kaget melihat pintu gua tempat tinggalnya tertutup bebatuan. Sarlang, Gun. Longsor, Tot. Jangan dibolak-balik, pusing aku. Bagaimana kita bisa masuk, Mas? Kita bisa minta bantuan pada Gondo. Gondo, apa kamu bisa membuka pintu gua? Aku bisa menghancurkan batu-batu itu. Tanpa perintah lagi, Gondo langsung menghantam batu-batu yang menutup pintu gua dengan ekornya, membuat batu-batu itu hancur dan pintu gua terbuka lagi. Wah, hebat. Eddie kagum melihat kemampuan ular tua penghuni Gunung Lawu itu yang bisa menghancurkan batu-batu besar yang menutup pintu gua. Sementara itu di tempat Rama berada, ketika mereka melangkah semakin jauh, suasana sekitar semakin terasa mencekam. Jalan setapak yang tadinya terlihat jelas, kini berubah menjadi lebih sempit, dipenuhi akar-akar pohon yang menjalar. Mereka berjalan perlahan, memastikan setiap langkah tidak salah arah. Namun tiba-tiba, jalur di depan mereka terputus begitu saja.
"Buntu," gumam Petro. Suaranya penuh kebingungan. Mereka semua berhenti, menatap ke depan dengan ekspresi bingung. Jalur itu benar-benar buntu. Hanya ada dinding alam berupa tebing batu yang menjulang tinggi. Tidak ada jalan lain, seolah-olah mereka telah sampai di ujung dunia. Rama berdiri diam di depan tebing, menatap tebing itu dengan pandangan tajam. Dalam hatinya, ia mulai merasakan kejanggalan yang semakin kuat. Jalur ini bukan jalur biasa. Entah bagaimana, ia merasa ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka. "Tenang dulu," ujar Rama, mencoba menenangkan teman-temannya. "Kita jangan panik. Aku yakin ini bukan akhir segalanya. Kita hanya perlu mencari tanda lain. Atau mungkin sesuatu yang terlewatkan." Irul memeriksa tanah di sekitar mereka, berharap menemukan petunjuk. Namun tidak ada yang tampak, hanya dedaunan kering dan akar-akar pohon. "Bukan sekedar dinding. Maksudmu apa, Ram?" tanya Husan mendekat dengan wajah penasaran. Rama tidak menjawab langsung. Ia memejamkan mata, mencoba merasakan sesuatu. "Tebing ini adalah dinding penghalang antara alam kita dan alam ini." Mendengar itu, seketika teman-teman Rama pun menjadi sangat terkejut. Mereka semua saling tatap, tidak sepenuhnya memahami maksud Rama. Tapi melihat keyakinan di wajahnya, mereka tahu bahwa ini saatnya mempercayainya. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Ram?" tanya Petro akhirnya. "Kita berdoa bersama-sama," jawab Rama. Namun sebelum mereka melakukan doa, udara di sekitar mereka terasa berubah, seolah ada energi lain yang mengalir. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh kecil. Mereka membuka mata dan melihat sesuatu. Terdengar seperti erangan dari makhluk yang kesakitan, tapi juga terasa begitu dekat, seolah sedang mengintai mereka. Petro berhenti mendadak, wajahnya pucat. "Apa itu?" bisiknya dengan nada panik. Husan menelan ludah, berusaha menjaga ketenangannya. Jangan-jangan." Namun Rama tetap berdiri di depan, meskipun raut wajahnya menunjukkan kegelisahan. "Jangan panik, suara ini mungkin hanya gangguan." Gangguan?" Irul menyela dengan suara bergetar. Suara erangan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, seolah mendekat ke arah mereka. Udin melirik ke belakang dengan panik. "Ram, kalau suara itu semakin dekat, kita harus lari." "Lari kemana?" jawab Rama sambil terus menatap ke belakang. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita petualangan pendakian ke Gunung Lawu pada episode selanjutnya. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari.
berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku merebah berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku merebah berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah